Baiklah, ini kita sambung tentang modul kelima pada poin warga negara gitu. Nah, kita mau bisa melihat apa sih itu warga negara. Nah, untuk melihat apa itu warga negara, kita harus mengetahui dulu pengertian negara. Nah, apa sih itu negara? Negara adalah bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, negara itu adalah sebuah bentuk organisasi juga, namun lingkupnya itu lebih besar. Nah, eh, setiap yang masuk kepada setiap orang yang ada di dalam negara maka disebut dengan warga negara. Nah, setiap orang yang yang disebut sebagai warga negara maka dia harus patuh pada kekuasaan yang ada di negara tersebut. Artinya dia mendeklarasikan dirinya untuk menjadi warga negara itu, untuk menjadi salah satu orang yang masuk pada organisasi yang besar ini. Nah, mungkin kalau kita bilang organisasi, dia berbeda dari organisasi. Namun pada prinsip dalam garis besarnya bahwa negara itu juga merupakan sebuah organisasi yang di situ ada pengurusnya dan ada anggotanya. Nah, anggotanya inilah yang disebut dengan warga negara. Nah, tapi yang paling penting, negara ini pun akan terbentuk karena adanya warga negara. Nah, apabila warga negara tidak ada, maka negara itu tidak bisa kita bentuk. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja unsur-unsur negara. Nah, yang pertama itu harus adanya rakyat. Rakyat itu kita sendiri. Kemudian yang kedua, wilayah dengan batas-batas tertentu. Ada wilayahnya, ada tempatnya, dan ada batasannya. Baik itu dalam batasan laut teritorial, batasan landas kontinen, yaitu batasan dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologinya. Nah, itu dia dari laut dan dari daratan. Nah, itu adalah unsur negara. Nah, setelah ada warga negara, kita akan melihat hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang. Nah, undang-undang ini kan dibuat untuk mengatur, Undang-Undang Dasar 1945 ini kan dibuat untuk mengatur warga negara. Tapi ada juga hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama itu kita akan melihat kewajiban negara. Nah, ketika organisasi ini bentuk, maka dia mempunyai kewajiban terhadap warga negaranya. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kemudian yang kedua, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara. Kemudian yang ketiga, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, itu ada di dalam undang-undang. Jadi kewajiban negara melindungi hak-hak masyarakat yang sudah diundang-undangkan di dalam undang-undang dasar. Kemudian yang keempat, untuk mempertahankan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, jadi ketika ada negara, maka polisi, tentara, TNI dan beserta perangkatnya, mereka adalah organisasi pertama yang mendukung keamanan negara tersebut. Kemudian yang kelima, Tentara Nasional Indonesia terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Jadi perangkat yang dibuat oleh negara ini adalah untuk melindungi negara dan warga negaranya, bukan untuk melindungi organisasi atau kepentingan pribadi warga negaranya. Kemudian yang keenam, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Selanjutnya sampai pada 16, silahkan dibaca di modul yang Ibu kirim. Kemudian kita lihat salah satunya hak warga negara ya. Ini yang paling penting adalah hak warga negara. Yang pertama itu pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, membentuk keluarga, hak anak atas kelangsungan hidup,
baik itu tumbuh kembangnya, pendidikannya, kemudian memperoleh eptek, sosial budaya, kemudian memajukan dirinya dalam perjuangan haknya secara kolektif, dalam membangun masyarakat. Selanjutnya, bekerja mendapat imbalan, memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan, misalnya pengurus pemerintahan. Status kewarganegaraannya harus jelas, kemudian memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kemudian bebas dalam meyakini kepercayaan, kemudian kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi. Nah, dan beberapa poin yang bisa dilihat di modul tersebut. Kemudian banyak sekali hak-hak warga negara yang harus diatur oleh negara. Kenapa? Karena memang dan dilaksanakan oleh perangkat negara, baik itu dari sisi administrasi, pemerintahan, kepolisian. Nah, kepolisian itu adalah satu alat negara untuk menjaga keamanan negara dan warga negaranya.